Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiawan dengan NIM 24123383 dari kelas SI06. Di sini saya akan menjelaskan tugas lanjutan stack yang ada di Classroom yang terbaru. Nah, di dari soal yang diberikan sudah diberikan data struct bernama stack seperti ini. Saya sudah menambahkan seperti yang diarahkan untuk boolean untuk mengecek array-nya kosong apa enggak, terus penuh, dan input elemen, ambil elemen, dan membalikkan kalimat. Nah, saya akan menjelaskan dari baris kelima dahulu. Di baris kelima adalah saya mendeklarasikan variabel bernama maxTag berisi 100 untuk kapasitas array yang akan diinputkan. Artinya batasnya itu 100. Kenapa menggunakan konstan? Karena untuk membuat nilai maksimal itu nilainya harus tidak bisa berubah-ubah atau menggunakan const. Tipe datanya integer. Selanjutnya terdapat struct bernama stack dan isinya adalah terdapat dua variabel, tepatnya satu variabel dan dua variabel array. Yang pertama ada variabel eh, yang pertama ada variabel atas bernilai min 1. Selanjutnya ada char array bernama data diarraykan dengan max stack yang saya sebutkan sebelumnya. Artinya, array data maksimal elemen itu berisi 100 elemen. Dan struct ini didefinisikan menjadi variabel bernama stack baru. Nah, selanjutnya di bawahnya ada fungsi boolean atau boolean bernama is kosong. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengecek apakah array data ini tuh isinya kosong atau terisi. Nah, isinya terdapat return stack baru atas sama dengan min 1. Artinya, stack baru atau nama yang didefinisikan sebagai struct ini dan memanggil variabel yang di dalam stack bernama atas. Lalu kita cek dengan kondisi sama dengan min 1. Artinya jika stack baru variabel atasnya itu masih min 1, artinya array-nya masih kosong atau belum terisi. Nah, selanjutnya ada fungsi boolean bernama is penuh. Nah, di dalamnya mirip seperti yang di atas, hanya yang berbeda stack baru yang atas jika isinya itu adalah max stack atau yang di atas ini kan sudah terdapat 100 ya value-nya. Nah, 100 min 1 maka isi dari data tersebut itu penuh. Kenapa min 1? Karena array kan mulai dari indeks 0. Mulai dari indeks 0. Nah, untuk mencapai keseluruhan atau data terakhir itu menggunakan min 1 karena datanya 100 artinya array yang dimaksud itu 0 sampai 99 itu sudah 100 elemen. Sehingga untuk mencapai nilai 99 itu menggunakan min 1 sehingga 100 min 1 hasilnya itu 99. Oke, selanjutnya ada fungsi void bernama input element. Ini digunakan untuk kita menginputkan elemen secara dinamis nanti. Nah, saya akan jelaskan dulu fungsi input element ini apa sih gitu. Input element terdapat parameter bertipe data char bernama elemen. Isinya itu ada kondisi. Nah, kondisi ini tuh untuk ngecek dahulu jika di dalamnya kondisi ini terdapat pemanggilan fungsi is penuh. Nah, kenapa ada tanda seru atau negasi itu jika is penuh yang seharusnya true dinegasikan menjadi false. Jika tidak penuh, maka dijalankan yang di dalam kondisi ini. Dijalankan stack baru variabel atas ini plus plus menggunakan metode increment sehingga min 1 ditambah 1 plus plus kan artinya plus 1 sehingga min 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada stack baru menggunakan array data
di-array-kan dengan stack baru dot atas yang barusan saya jelaskan yang di atas ini. Karena sudah menjadi 0, artinya stack baru data array 0, artinya array 0, array pertama, itu ditugaskan untuk diisi ke dalam parameter elemen, sehingga mengisi indeks pertama dalam array data pada array pertama. Nah, selanjutnya ada fungsi char bernama ambil elemen. Nah, fungsi char ambil elemen ini digunakan untuk mengambil elemen yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini terdapat kondisi. Nah, kondisi is kosong artinya jika eh, data array-nya itu kosong, maka return 0. Itu tidak ada isinya apa-apa gitu. Selanjutnya else, kita mendeklarasikan char elemen. Nah, char elemen ini isinya stack baru data, array data pertama atau ke 0. Kan tadi kan stack baru atasnya kan masuk 0. Maka data pertama, data yang dimaksud itu minus-minus gitu. Semisal datanya penuh gitu, misal 100, maka minus-minus nanti akan mundur. 100, maka 99, 98, terus sampai berkurang. Terus di-returnkan dengan parameter elemen, variabel elemen. Nah, terus ada fungsi untuk membalikkan kalimat. Semisal ada kalimat, semisal ada kata tulisan saya, S-A-Y-A, dibalik menjadi A-Y-A-S. Nah, fungsi balik kalimat ini pertama mendeklarasikan variabel bernama input kalimat bertipe data string. Nah, lalu ada cout untuk menampilkan tulisan masukkan kalimat. Nah, selanjutnya kita menginputkan kalimat yang kita inputkan dimasukkan ke dalam variabel input kalimat. Mengapa menggunakan metode getLine? Karena kalimat kan lebih dari satu kata. Maka kita harus menggunakan getLine supaya tidak error. Nah, selanjutnya ada perulangan, perulangan for and for. Nah, di dalam perulangan for ini kita mendeklarasikan char karakter sebagai nilai awal sampai dengan input kalimat yang kita inputkan tadi. Nah, di dalam for ini itu terdapat kita menggunakan memanggil fungsi input elemen lalu diisikan sesuai dengan karakter yang kita maksud. Artinya, semisal seperti ini, saya menginputkan eh, kata saya. Nah, karena char kan satu karakter, sehingga menjadi S, A, Y, A. Nah, yang awalnya saya gabung kayak gini menjadi satu-satu, dianggapnya satu karakter. Satu karakter. Hmm. Sudah, selanjutnya adalah eh, saya mendeklarasikan string bernama hasil balik berisi nol. Hasil baliknya masih nol. Selanjutnya ada perulangan while yang isinya, kondisinya itu negasi is kosong. Artinya jika itu terisi, jika array-nya itu ada tidak kosong, maka hasil balik sama dengan ditambah sama dengan itu sama dengan seperti ini. Hasil balik ini artinya seperti ini. Hasil balik sama dengan hasil balik ditambah ambil elemen. Dia menggunakan variabelnya, menggunakan dirinya sendiri sebagai tempat penyimpanan hasil balik, nama hasil balik ini. Nah, hasil balik ini ditambah dengan fungsi ambil elemen. Nah, ambil elemen itu apa sih? Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ambil elemen itu kita mendeklarasikan elemen eh, variabel elemen menggunakan ditugaskan ke stack baru data indeks teratas lalu di decrement diminuskan satu-satu sehingga yang saat ketika saya menginputkan misal nama saya Rido Karunia Setiawan menjadi N A menjadi N A W A I T E S A I
NURAKOHDIR. Seperti ini. Jadi kayak tulisannya terbalik dari belakang ke dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan saja seperti ini tulisan hasil, maka hasil baliknya ditampilkan. Oke. Selanjutnya adalah eksekusi di dalam fungsi utama atau fungsi main. Nah, di dalam fungsi main ini terdapat pemanggilan fungsi balik kalimat. Nah, fungsi balik kalimat ini tuh fungsi balik kalimat kita memanggil fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka akan tampil di outputnya. Ini saya jalankan. Nah, sebentar. Nah, outputnya menjadi sini. Masukkan kalimat nama saya. Misal saya masukkan nama saya menjadi. Nah, hasilnya maka akan menjadi terbalik. Masukkan kalimat Ridho Karunia Setiawan. Hasil seperti ini. NAWAITES. Ya, tuh. Sudah. Sekian penjelasan dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.